Cornelius Kolik, pensiunan, posisi pekerjaan pensiunan guru, mengabdi di guru 41 tahun. Setelah purna tugas, kegiatan sehari-hari di kebun sawit dan sambil berladang mengisi aktivitas kesehari-harian. Tahun 1991 kondisi waktu itu memang ekonomi masyarakat khusus di desa Semandang Kiri itu mengalami kesulitan. Ekonomi masyarakat khusus desa Semandang Kiri, oleh Semandang itu kan hanya dua, bertani, beladang, dan berkebun karet. Jadi itulah andalan prioritas utama sumber peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, karet waktu tahun 90-an itu kan paling tinggi itu 50 rupiah per kilo. Nah, karena di sini di Semandang ini kan belum ada yang bisa menampung karet. Ya terpaksalah harus jual ke toke di Balai Berkuah. Nah, jual karet ke Balai Berkuah ya harus dipikul, diambil. Nah, sampai di Balai Berkuah ya 1 hari jalan kaki. Nah, kalau kita sudah menjual karet, kita enggak, karena biasanya kalau jual karet itu harus barang dengan barang, barter. Kalau minta duit, toke enggak mau. Nah, karena barang mereka enggak laku. Nah, lalu mereka kesulitan karena prinsip orang tua zaman tahun 90-an itu melarang, apalagi bisa masuk SMP, SMA, karena biaya pendidikan tinggi, tidak ada biaya untuk sekolah. Nah, maka tidak heran banyak yang tidak selesai tamat SD itu karena kondisi ekonomi. Lalu yang kedua, kami berinisiatif bahwa bagaimana untuk membiayai mereka sekolah ini. Dan kebetulan juga tahun 91 itu saya sebagai ketua Dewan Stasi. Nah, jadi ketua Dewan Stasi waktu itu kita masih bergabung dengan Balai Berkuah. Nah, lalu pada bulan Agustus kami ada kegiatan di Ketapang. Kebetulan di Ketapang itu nginapnya di asrama di belakang Kuskupan. Nah, sore ketemu dengan Pastor Rubin. Jadi kami saling diskusi, beliau menanyakan tentang kondisi keadaan di Semandang. Lalu, nah jadi saya bercerita tentang bagaimana supaya anak-anak khususnya orang Dayak di Semandang ini merasakan pendidikan itu sampai ke daerah pelosok. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang tua mereka ketika menyekolahkan anak ini membutuhkan biaya. Tingkat ekonomi mereka ini kesulitan. Nah, maka saran Pastor Rubin, kalau begitu ya saya sarankan bagaimana kalau di Semandang ini kita undang khusus PSE Kuskupan, karena waktu itu dimotori Pak Apen. Beliau menjelaskan, kami akan datang ke Semandang, pertama menjelaskan tentang kerasulan kaum awam, nanti akan dilakukan kegiatan pasutri, pasangan suami istri, pendalaman tentang iman. Yang kedua juga kami akan mengenalkan tentang CEU Credit Union. Pak Pen dengan Suster Saperia itu bagian kerasulan kaum awam, sedangkan Pak Perjeman dan Pak Tewas Sabau dia lebih fokus tentang ke ekonomi. Nah, yang menarik waktu itu adalah beliau bercerita tentang kredit union. Disarankan kalau memang khusus untuk berminat masyarakat di sini, kata Pak Suparjeman dan Pak Tewas Sabau, nanti kita khusus pendidikan dasar mengenai CU. Kalau ini hanya memberi tahun awal. Nah, maka disepakatilah
untuk bulan berikutnya kami mengundang mereka lagi. Akhirnya mereka juga bersedia. Maka kami diminta waktu itu menyiapkan duit 5.000 supaya nanti sampai tanggal bulan November berapa yang udah terkumpul nanti baru kita bahas bersama-sama. Nah, setelah dilakukan kegiatan selama 2 hari, maka hari ketiga itu pembentukan pengurus yang pertama. Nah, jadi materi segala yang disampaikan dari 60 peserta anggota yang pertama itu, mereka memang rata-rata kepingin, karena penjelasan tidak ada orang yang peduli dengan orang miskin kecuali orang miskin sendiri. Kunci sukses memang pendidikan, karena tanpa pendidikan kepada anggota ini, anggota tidak akan pernah berkembang, karena pengetahuan kan harus lewat pendidikan. Nah, yang menarik menurut saya pendidikan dasar yang dilakukan oleh SCEWU waktu itu, mereka ini lebih banyak ke hal-hal yang real. Contoh, Pak Suparjiman bercerita tentang repaisen yang mengasih duit habis, roti habis. Nah, akhirnya mereka ngumpul duit yang ada dikumpulkan. Kami melakukan pendidikan dasar awal, mereka ini diberi semacam tes awal. Pertama, mengapa Anda tertarik masuk CEWU? Yang kedua, bagaimana mengatur keuangan. Nah, lalu bagaimana mengajarkan mereka tentang ABK. Nggak bisa seperti yang sekarang ini. Dulu begini, silakan kalian catat penghasilan suami berapa, apa pekerjaannya, tulis pekerjaan apa, lalu menghasilkan uang dalam 1 bulan itu berapa penghasilan suami dan berapa hasil istri. Rata-rata tidak berhasil kami menjawab itu, karena kami hanya petani karet lalu beladang. Karet itu kan ada rutin tiap bulan, kami bilang kira-kira berapa kilo dijual. Nah, setelah diarahkan mereka bisa menjawab. Nah, sekarang bagaimana menggunakannya lagi untuk mengatur keuangan penghasilan dari suami istri. Pak, kalau kami tidak ada duit bisa karet. Pernah dulu ada karet. Boleh, kata kami, boleh. Karena uang waktu itu kan sulit. Jadi ABK yang disampaikan awal-awal itu memang mereka ini dilatih mengetahui penghasilan suami istri itu aja sebenarnya. Lalu bagaimana mengelola ya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mereka lah. Dan oko panitro, oko monikoto tahun 1995. Situasi pantong waktunya ogon panto. Di tengah-tengah anto saya pada lalang, bora, pada koyuh ai-ai. Jadi gon seperti itu. Jadi tahun demi tahun yo ya odelah perubahannya di waktunya pun ekonomi gak sulit. Oko waktunya gak nure, waktunya oko diam di dangau, dan dangaunya kayak sakat duko kayak sakat. Jadi selamanya diam di dukohnya sekitar 3 tahun lah, baru bococat gak ngkoi rumah. Situasi pantong pahnya waktunya rumahnya pun gemade rumah semin.
Cibia sekolah itu udah di Semandang sih, memang dia di Semandang dah. Tapi jalan kaki ya. Jangan. Situasi onyan itu ge ogon panto. Onyan itu ge agak-agak kanih pecen. Ge empah ogon terbuka pecen bah. Onya-onya pun gon terbuka. Pertama mak mengenal CU lewat kawan. Waktunya mak masuk CU tahun 1996. Waktunya kantornya di Prangit. Udah mak masuk CU, mak pendidikan dasar tempatnya di paroki waktunya. Pendidikan dasarnya beda dengan to, waktunya pakai ya deh satu kelompok ngise odeh pokoknya satu diisi pecen bah, pakai kelompok pecen. Waktunya odahnya ABK, anggaran belanja keluarga. Dari hasil pelatihannya mana udah mulai belajar nabung. Jadi cocit per bulan nabung. Jadi untuk menambah tabungan. Jadi selama 3 bulan mak jadi anggota CU, mak minjam. Awal mak buka usaha saya kan di rumah Sigin cu, dari buka beliar saya. Jadi miri gotah pertama pun mana di rumah Sigin. Jadi mana kakotoe ode bo onya nawar tonah na minta biri oko tonah nge ne bon jual ne. Bia omo koi rumah ngoto je ne, tapi koi duka buah. Site na oko, site na omo je ne. Ya oke lah. Dah tengkai jelogan kan minjam CU nang koi nang to. Pokoknya modal CU bang nam koi ne. Jadi dah jodi duka buah. Pindah ke toge buka warung. Buka usaha sampai miri sawit ento. Jadi merasa gotang tuh rogan agak macet, onya nureh pun dah ocit, ama coba-coba beralih ke sawit, miri sawit. Jadi ternyata dah miri sawit ento odeh boh peningkatan nih, sampai mah bisa minyak mobil, menambah usaha mah dengan hasilnya. Kalau sebelum berceun to, kalau odop sesak sempit, susah nyam nih. Made nak arong odop bersandar. Tapi kalau dah berceun to, itu pengalaman aku sendiri. Kalau odehnya nawar kebon, pinjam CU beli kebon. Kalau aku nak miri motor, pinjam CU miri motor. Empah mobil, nak uang muka tiannya aku pinjam CU. Adop nak berusaha, kalau adop ber-CU, tinggal adop ngaju adop buka usaha. Asalkan adop omat-omat ber-CU, yang inti nih. Kena CU itu kan dari odop. Kalau odop bagas mungkin CU bagas. CU pipi pun aturannya mungkin kurang lebih dari odop anggota ya.